Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ranti Ananda Putri dengan NIM 211 21152 dengan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah laporan proyek bertema Sistem Pendeteksian Berita Palsu. Oke. Anggota kelompok dari kelompok 8 ada Farhana Alfia Zahro, saya sendiri Ranti Ananda Putri dan Zona Felusida Juliana. Tetapi yang mempresentasikan saya sendiri yaitu Ranti Ananda Putri. Karena kan anggota kelompok lainnya masih belum jelas dan tidak ada respon. Oke, mulai dari bab 1 ya. Di sini ada latar belakang. Latar belakang laporan proyek ini yaitu studi kasus ini bertujuan untuk menerapkan teknologi Big Data dalam pendeteksian berita palsu atau sering disebut dengan hoax. Fokus utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan algoritma dan model prediktif yang mampu mengidentifikasi konten berita yang tidak akurat atau palsu guna mempertahankan integritas informasi di era digital saat ini. Tujuannya yaitu menganalisis dan memahami pola sebuah karakteristik berita palsu, mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data yang diperlukan untuk pendeteksian berita palsu. Bab 2. Sini kita menggunakan jenis data dalam studi kasus ini, yaitu seperti media sosial, situs berita, blog, dan platform online lainnya yang menjadi tempat penyebaran suatu berita palsu. Sumber pengumpulan datanya kami otomatis dari situs web, media sosial, dan platform berita online. Selain itu, kami juga menggunakan sumber data dari database berita palsu yang telah diverifikasi oleh pihak berwenang. Teknik pengumpulan data. Di sini ada metodologi pengumpulan. Data yang dikumpulkan melalui teknik web scraping, yaitu mengambil konten data dari situs web dan platform media online. Kami juga menggunakan API media sosial untuk mengumpulkan postingan dan komentar yang berkaitan dengan berita palsu. Di sini ada penanganan dan penyimpanan data. Data yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan dari sistem Big Data menggunakan perangkat lunak dan infrastruktur yang sesuai. Data kemudian dibersihkan, diindeks, dan diintegritas dengan sumber data lainnya guna memfasilitas analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada teknologi visualisasi Big Data. Penyebaran berita palsu kini memiliki potensi dampak yang sangat negatif terhadap individu atau masyarakat. Berita palsu kerap kali digunakan sebagai alat untuk mengarah opini publik yang dibaliknya ada tunggangan kepentingan seseorang atau komunitas. Selain itu, berita palsu yang kontroversial juga dapat dimanfaatkan penyebarannya untuk mendapatkan penghasilan dengan meningkatkan kunjungan ke situs di pasangan iklan. Padahal, berita palsu tidak bisa menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang menjadi korban. Dampak negatif yang ditimbulkan berupa kerugian moral atau material. Misalnya, kehilangan reputasi, bahkan juga bisa memunculkan kebencian dari pembacanya sehingga membahayakan korban. Oleh karena itu, bisa dirasakan alat bantu yang bisa mendeteksi suatu berita apakah hoax atau tidak secara otomatis atau semi otomatis. Selanjutnya kita ada data mining. Data mining merupakan proses penemuan pengetahuan yang bermanfaat untuk meneliti dalam kumpulan data yang besar. Tujuan utama data mining yaitu prediksi dan uraian.
Data mining juga mempunyai beberapa tugas utama, yaitu classification, aggregation, clustering, summarization, dependency, modeling, dan change and deviation detection. Metode data mining yang digunakan untuk memprediksi adalah klarifikasi diantaranya yaitu naive Bayes, Q, nearest neighbor, random forest, decision stump, decision tree, rule induction, linear regression, linear discriminant analysis, neural network, dan support vector machine. Dengan menggunakan data mining, diharapkan akan bisa mendapatkan model mesin pembelajaran untuk deteksi hoax, berita di media sosial. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis dan mengklarifikasi suatu berita hoax secara otomatis dengan menggunakan aplikasi berbasis oleh data mining. Ini ada bab 5. Berita palsu. Berita palsu yang dikenal dengan berita hoax dapat juga berarti artikel berita yang sengaja bisa dibilang salah dan bisa menyesatkan pembaca. Menurut data science, sentral masalah selanjutnya adalah berita palsu tidak semuanya sama. Oleh itu, perlukan model terpisah untuk mengidentifikasi target dalam kategori yang berbeda. Oleh karena itu, mengatasi masalah ini perlu dilakukan klarifikasi seperti ini. Pertama, clickbait. Terus yang kedua ada propaganda. Tiga ada komentar atau opini. Keempat juga ada humor atau sama. Itu artikel yang ditulis untuk hiburan, cerita-cerita yang tidak dimaksudkan untuk dianggap serius. Pendeteksian berita palsu itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu news content itu ada knowledge base atau berbasis pengetahuan dan style base berbasis gaya. Berbasis pengetahuan yaitu sejak berita palsu mencoba menyebarkan klaim palsu dalam konten berita, cara yang paling mudah untuk mendeteksi itu adalah dengan memeriksa kebenaran klaim utama dalam artikel berita untuk menentukan kebenaran berita. Pendekatan berbasis pengetahuan memeriksa fakta-fakta yang diajukan dalam konten berita. Tujuannya, pengecekan fakta ini untuk menetapkan nilai kebenaran pada konteks tertentu. Yaitu ada berbasis gaya. Berbasis gaya, penerbit berita palsu sering memiliki niat jahat yang bermaksud menyebarkan informasi yang terdistorsir dan menyesatkan serta mempengaruhi komunitas besar konsumen yang membutuhkan gaya penulisan khusus yang diperlukan untuk menarik dan membujuk cakupan luas konsumen yang tidak terlihat dalam artikel berita yang sebenarnya. Yang kedua ada konteks sosial. Dalam pendeteksian konteks sosial terbagi menjadi dua bagian, yaitu berbasis posisi, terus berbasis propagasi. Selanjutnya, ada Twitter. Twitter merupakan layanan jejaring sosial atau mikroblog daring yang memungkinkan penggunaannya untuk mengklaim dan membaca pesan berbasis teks sehingga 100 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan. Kenapa Twitter disebut dalam beritaan hoax? Karena Twitter merupakan media sosial yang dimana berita-berita hoax sering masuk dan sering ada pada media sosial tersebut. Yang kedua ada media sosial Facebook. Facebook itu dia banyak sekali berita-berita hoax. Karena kan Facebook memiliki penggunaan yang sangat banyak dan pemberitaan hoax memiliki persentase yang lumayan tinggi. Selanjutnya itu di sini ada berbasis hasil yang diperoleh. Tabel penyebab perkiraan karena data
Data training masih belum banyak mengandung informasi terkait topik berita tertentu. Di sini ada tabel 1 contoh kesalahan prediksi. Yang pertama itu terbagi menjadi 3, yaitu cuplikan konten, hasil prediksi, label asli. Yang pertama, cuplikan kontennya yaitu seorang pejabat di Forum Ekonomi Dunia (WEF) telah menyerukan agar kitab suci agama ditulis ulang oleh kecerdasan buatan atau AI. Dan hasil prediksinya yaitu fakta, label aslinya itu hoax. Yang kedua itu peneliti Australia sebut Jokowi presiden tak berkemampuan, tapi memiliki daya rusak. Di sini hasil prediksinya itu fakta, label aslinya itu hoax. Yang ketiga, Partai Buruh beserta Serikat Buruh melangsungkan aksi memperingati hasil buruh internasional di Istora. Di sini hasil prediksinya yaitu hoax, label aslinya itu non-hoax. Yang terakhir ada benarkah makan daging kambing bisa menyebabkan hipertensi? Benarkah makan daging kambing bisa sebabkan hipertensi? Menjadi salah satu ketakutan membuat sebagian orang membatasi konsumsinya, yaitu label hasil prediksinya yaitu hoax dan label aslinya itu non-hoax. Selanjutnya kesimpulan. Di sini penelitian masih memiliki banyak kekurangan dan dapat dikembangkan kembali untuk membuat model yang lebih baik. Data yang digunakan masih terlalu sedikit dan kurang bervariasi, sehingga perlu menambahkan jumlah dataset yang digunakan untuk pembuatan model training dengan menggunakan data berita hoax dan non-hoax yang lebih beragam. Sumber untuk pengambilan data berita hoax maupun non dapat diambil dari berbagai sumber yang terpercaya dan tidak hanya berupa artikel berita, namun bisa juga judul video, caption pada gambar, maupun teks yang terdapat dalam gambar atau poster sehingga model yang dibuat dapat lebih akurat dalam melakukan klarifikasi berita palsu. Ini ada daftar pustakanya, dilihat dari Wibisono, Munawar, Tanjung, dan Rosita. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 meminta maaf untuk mempresentasikan hanya saya sendiri karena kelompok saya sangat kurang kompeten dan dalam menanggap. Jadi dikarenakan deadline tugas sudah mendekati, jadi saya memulai sendiri untuk mempresentasikan tugas. Dan saya meminta maaf juga untuk laporan proyek ini masih belum lengkap dan masih banyak kekurangannya. Di sini saya dari kelompok 8, Ranti Ananda Putri dengan NIM 211211252. Berterima kasih karena sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.